Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Sabihi dengan NIM 1314210206. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pentingnya komitmen nasional untuk pembangunan. Polarisasi politik. Polarisasi politik memiliki definisi, yakni fenomena dua kelompok berpaham dan berpandangan yang berbeda secara politisi. Kata polarisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pembagian atas dua bagian. Dalam publikasi opini publik dalam polarisasi politik di media sosial disebutkan bahwa polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terpecah dalam dua kubu yang berseberangan karena isu ideologi hingga kebijakan. Polarisasi di bidang ekonomi. Polarisasi bisa diartikan sebagai adanya daya tarik suatu tempat ataupun suatu objek yang mana kemampuan menarik tersebut dapat berdampak kepada area atau wilayah di sekelilingnya. Wilayah dan area sekelilingnya yang dimaksud yaitu apabila objek yang menarik itu adalah negara, maka wilayah dan area sekitarnya itu negara lain merasakan dampak dari keterkaitan tersebut. Dampak ini bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Komitmen nasional atau keberhasilan pembangunan. Komitmen nasional merupakan faktor penting dapat berkontribusi pada keberhasilan pembangunan. Ketika negara atau masyarakat memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan pembangunan, mereka cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam melaksanakan kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang direncanakan. Komitmen nasional juga berarti adanya kesepakatan dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengatasi tantangan pembangunan yang dihadapi. Elit politik dan perannya. Elit politik merujuk pada kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang signifikan dalam arena politik. Mereka seringkali menduduki posisi penting dalam pemerintahan, partai politik, lembaga legislatif, atau kelompok kepentingan lainnya. Peran mereka dalam politik sangat beragam dan dapat berpengaruh pada pembentukan kebijakan, pengambilan keputusan, dan dinamika politik secara umum. Elit administratif dan perannya. Elit administratif merujuk pada kelompok individu yang memiliki keahlian dan pengetahuan yang tinggi dalam bidang administrasi publik. Mereka menduduki posisi penting dalam birokrasi pemerintahan dan bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan berbagai fungsi administratif dalam negara. Elit cendekiawan dan perannya. Elit cendekiawan merujuk pada kelompok individu yang memiliki pengetahuan dan keahlian akademik yang tinggi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan humaniora. Mereka seringkali terdiri dari profesor, peneliti, ilmuwan, akademis, dan intelektual yang memiliki kontribusi signifikan dalam masyarakat dan dunia akademik. Elit bisnis dan perannya. Elit bisnis merujuk pada kelompok individu yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan yang signifikan dalam dunia bisnis. Mereka seringkali merupakan pemilik, eksekutif, atau pimpinan perusahaan besar dan berpengaruh. Peran dan kontribusi elit bisnis meliputi: yang pertama, pemimpin dan pengambil keputusan. Elit bisnis berperan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam perusahaan. Yang kedua, pengembangan ekonomi. Elit bisnis berperan dalam pengembangan ekonomi suatu negara atau wilayah. Yang ketiga, investasi dan pembangunan pasar. Elit bisnis memiliki peran penting dalam investasi modal dan pengembangan pasar. Yang keempat, penciptaan nilai dan kesejahteraan. Elit bisnis berperan dalam menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, inovasi dan teknologi. Elit bisnis seringkali menjadi penggerak inovasi dan teknologi dalam dunia bisnis. Yang keenam, pengaruh politik dan kebijakan. Elit bisnis dapat memiliki pengaruh politik kebijakan melalui pendanaan kampanye politik, lobby, dan keterlibatan dalam asosiasi bisnis.
Elit militer dan perannya. Elit militer merujuk pada kelompok individu yang memiliki keahlian, pelatihan, dan pengalaman yang tinggi dalam bidang militer. Mereka merupakan anggota terpilih dari angkatan bersenjata dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas khusus pemimpinnya dalam operasi militer atau pengambilan keputusan strategis. Pertahanan dan keamanan nasional. Elit militer berperan dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Operasi militer khusus. Elit militer seringkali terlibat dalam operasi militer khusus seperti pasukan khusus atau pasukan tempur yang terlatih secara intensif. Pemimpin militer. Elit militer seringkali memegang jabatan kepemimpinan tinggi dalam angkatan bersenjata. Pelatihan dan pengembangan. Elit militer memiliki peran penting dalam pelatihan dan pengembangan personal militer. Penasihat strategis. Elit militer dapat berperan sebagai penasihat strategis bagi pemerintah. Pembangunan hubungan internasional. Elit militer seringkali berperan dalam pembangunan hubungan internasional melalui kerjasama militer dengan negara lain. Peran Informate Observers dan perannya. Para pengamat yang terinformasi merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan informasi yang luas mengenai isu atau bidang tertentu. Mereka seringkali memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tersebut dan berperan sebagai pengamat independen yang memberikan analisis, evaluasi, dan pemahaman yang mendalam. Analisis dan evaluasi. Para Informate Observer memberikan analisis mendalam dan evaluasi objektif melalui isu atau peristiwa yang mereka amati. Penyediaan informasi. Para Informate Observers berperan sebagai sumber informasi dan pemahaman bagi pihak-pihak yang tertarik atau terlibat dalam isu tersebut. Advokasi dan kampanye. Para Informate Observers dapat berperan sebagai advokat atau aktivis dalam isu tertentu. Konsultan dan penasihat. Para Informate Observers seringkali menjadi konsultan atau penasihat bagi pihak-pihak yang membutuhkan pemahaman dengan perspektif mereka. Pemantauan dan pelaporan. Para Informate Observers berperan dalam pemantauan dan pelaporan terkait isu yang mereka amati. Pendidikan dan penyuluhan. Para Informate Observer berperan dalam pendidikan atau penyuluh terkait isu atau bidang yang mereka amati. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.